Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Alam dengan NIM 2417200014. Oke, di sini karena disuruh tentang menjelaskan hobi, jadi hobi saya itu trading. Ya, gitulah, ntar bisa cari sendiri. Jadi di sini saya akan membahas materi menyeluruh tentang semua pertemuan selama awal kuliah sampai UTS ya guys ya. Jadi di sini yang saya rangkum itu pertama itu ada pengertian dan ruang lingkup filsafat, yang dimana filsafat ini berasal dari bahasa Yunani. Jadi yang pertama itu ada philos itu yang artinya cinta, sama sophia. Jadi Sophia itu kebijaksanaan. Jadi berat yang kalau digabungin itu artinya cinta akan kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat ini cara berpikir yang kritis, rasional, sistematis, dan mendalam untuk memahami hakikat kehidupan. Jadi objek filsafat yang dibahas itu ada objek material, di mana objek material ini membahas seluruhnya tentang manusia, alam, dan Tuhan. Jadi ada juga objek formal yang jadi cara memandang mendalam dan analytical. Jadi ruang lingkupnya itu yang dibahas ini ada ontologi, epistemologi, sama aksiologi yang selama ini saya rangkum ya. Jadi terus ilmu, filsafat, dan agama. Jadi ketiganya itu cara manusia mencari kebenaran. Jadi yang pertama ilmu itu berdasarkan pengalaman, menggunakan metode ilmiah, penelitian gitu, terus bersifat objektif. Terus yang filsafat ini berdasarkan akal, terus bersifat kritis dan universal, menyelidiki sampai akar masalah. Jadi ilmu dan filsafat ini sangat berhubungan dan dilengkapi oleh agama. Jadi ketiganya itu yang dimana agama ini berdasarkan wahyu Tuhan, terus bersifat absolut dan memberi pendoman hidup. Nah, hubungannya itu bisa harmonis, terus bisa konflik, bisa integratif. Jadi bisa ilmu dan filsafat ini bisa mendukung pemahaman agama. Jadi sejarah filsafatnya kuno yang materi ketiga itu, filsafat ini pertama kali dikembangkan di Yunani. Terus tokoh pentingnya itu ada Socrates, Plato, dan pusatnya kayak Aristoteles gitu. Yang mana Socrates ini berfokus pada etika dan metode tanya jawab, jadi secara dialog. Terus yang Plato ini mengemukakan teori dunia ide. Terus dan Aristoteles ini mengembangkan logika dan ilmu pengetahuan. Nah, ciri utamanya itu bersifat rasional, jadi mencari asal usul dan tidak lagi bergantung pada mitos gitu. Itu gunanya filsafat. Jadi terus yang keempat itu ada sejarah filsafat barat. Jadi sejarah filsafat barat itu dari pertengahan sampai modern. Jadi abad pertengahan itu dia dipengaruhi oleh, yang sangat berpengaruh itu agama Kristen ya. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak sesuai sama landasan agama Kristen itu, jadi dia nggak, udah gitu. Terus filsafat juga dijelaskan untuk menjelaskan ajaran agama. Nah, jadi tokohnya itu ada Thomas Aquinas, ini menggabungkan filsafat dan teologi. Nah, pada zaman modernnya menekankan akal dan kebebasan berpikir, dan munculnya sains modern. Nah, tokohnya itu ada Rene Descartes sama John Locke. Nah, jadi intinya dari agama, dari wahyu-wahyu itu diserap ke akal dan ilmu, jadilah ilmu pengetahuan modern. Nah, terus sejarah filsafat Islam itu dari klasik sampai modern ya. Jadi saat klasik itu kan dikembangkan dari Yunani, tokohnya itu banyak, ada Al-Farabi, Avicenna, Al-Ghazali, dan Ibn Rushd. Nah, jadi ciri-cirinya itu integrasi akal dan wahyu. Terus banyak yang membahas Tuhan, jiwa, dan etika. Nah, terus yang keenam itu ada ontologi, yang mana ontologi itu dibahas kemarin itu kayak cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan, ya apa yang benar-benar ada gitu. Pertanyaannya itu
Nah, apa itu realitas, apa yang benar-benar ada, dan apakah yang hanya materi atau juga non materi. Contohnya, apakah itu ada tuh, apakah Tuhan itu ada, terus apakah pikiran itu nyata gitu. Terus yang terakhir itu ada epistemologi, enggak, jadi yang terakhir itu ada aksiologi. Nah, sekarang kita bahas epistemologi. Nah, karena waktu sudah lewat ya, jadi kita percepat aja. Epistemologi itu membahas asal-usul cara memperoleh dan kebenaran pengetahuan. Pertanyaan itu dari mana pengetahuan itu berasal. Jadi ilmu yang kayak memverifikasi gitu. Terus bagaimana kita tahu suatu itu benar. Nah, sumber pengetahuannya itu dari akal, terus pengalaman, intuisi, dan wahyu. Nah, masalah utamanya itu kebenaran, kepercayaan, dan hasil. Nah, hasilnya itu kayak alasan yang kuat gitu. Terus yang terakhir ada aksiologi, yang dimana aksiologi kemarin itu membahas tentang estetika dan etika, yang dimana estetika itu membahas keindahan berkaitan dengan seni dan rasa. Contohnya kayak lukisan, musik, dan karya seni. Tapi kalau etika itu membahas baik dan buruknya nilai lah gitu, mengatur pada manusia. Contohnya kayak kejujuran, keadilan. Jadi kesimpulan yang saya dapat itu dari semuanya itu, semua materi ini berkaitan. Filsafat ini dari ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Aksiologi itu saling berkaitan. Jadi ontologi ini apa yang ada, terus epistemologi ini bagaimana kita tahu, terus kita nilai pakai aksiologi gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.